Kisah yang di Maulid, ada orang Yahudi yang sampingnya itu Muslim. Setiap bulan Maulid si Muslim membuat perayaan Maulid Nabi SAW, mengundang banyak orang, mengundang banyak tokoh. Tetangganya si Yahudi mungkin dapat kiriman makanan juga. Suatu saat si Yahudi ini suami istri semua Yahudi. Si istri mimpi malam harinya acara maulid di tempat tetangganya. Seperti biasa. Rombongan datang, bersorban, cahaya. Ada satu orang, cahayanya luar biasa. Si perempuan dalam mimpinya tanya kepada tetangganya, ini siapa mereka ini? Kau wajah-wajah yang bercahaya yang belum pernah kita lihat. Kata si tetangganya yang bikin maulid, ini sahabat Rasulullah. Terus itu yang di depan yang sangat bercahaya itu Rasulullah. Mau kemana? Mau ke rumah tetangga kita, mau hadir maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya menyapa dia, akankah dia menjawab menoleh kepada saya dan melayani saya? Gala insya Allah. Disapa Nabi dalam mimpinya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam. Atas kamu salam. Si perempuan ini dalam mimpinya bertanya, kau jawab salam saya, padahal saya bukan di agamamu. Karena saya bukan muslim. Kau jawab salam saya, ini dalam mimpi. Nabi menjawab, tidak saya jawab salam kamu kecuali saya tahu kamu akan dapat hidayah dari Allah. Kemudian dalam mimpinya dia bersyahadat, membaca 2 kalimat syahadat, masuk Islam dalam mimpi di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangunlah si perempuan ini dengan hati yang dingin, sejuk, berseri-seri, dan dia ingat mimpinya itu seakan-akan nyata. Kemudian dia bersyahadat kembali untuk menunjukkan keislamannya. Kalau tadi dalam mimpi, sekarang ketika dia terjaga dia bersyahadat. Kemudian siap-siap dia membuat maulid tanpa memberitahu suaminya. Dan dia akan ambil risiko apapun kalau suaminya enggak sudi, enggak rela, dia masuk Islam. Belanja dia persiapan untuk bikin maulid. Ternyata suaminya juga seperti itu. Persiapan bikin maulid. Gala mau apa kamu? Kata suaminya, saya mau bikin maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kamu masuk Islam? Gala iya, saya masuk Islam setelah kamu masuk Islam. Oh, kau tahu saya masuk Islam? Gala iya, Nabi SAW setelah datang kepada kamu, dia datang kepadaku dan cerita telah datang kepada kamu dan kamu masuk Islam. Subhanallah, suami istri masuk Islam berkat tetangganya bikin maulid. Dalam cerita ini, cerita dikutip dalam maulid. Kisah terjadi, kisah nyata. Tapi tolong jangan ditanya mana dalilnya. Ini enggak ada dalilnya, dalilnya di kitab maulid, enggak ada hadisnya. Ini kisah. Kita kadang-kadang bertemu dengan saudara-saudara kita yang sangat kritis sekali ya. Dikit-dikit mana dalilnya, kurang kepercayaan, enggak ada husnudzan. Ala kulli hal. Kita bicara dengan orang-orang yang percaya. Ini syahid dalam cerita ini orang kafir. Ketika dia mimpi Nabi, dia belum keadaan Islam. Tapi hidayah sudah datang kepada dia berkat membaca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang kafir pun bisa mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu menjadi penyebab turunnya hidayah, apalagi orang Muslim. Enggak mau maulid Habib, gola. Bisa mimpi Nabi? Bisa. Enggak mau hal Habib? Bisa mimpi Nabi? Bisa. Kalau dikatakan bisa, bisa. Walaupun jarang kita dengar mereka mimpi Nabi ya. Jarang kita dengar mereka mimpi Nabi itu, jarang. Tapi kalau dikatakan bisa, enggak ada yang enggak bisa. Bisa. Sampai ada kisah ini Ustaz Amin. Ada orang yang dakwah, semangat dakwah sangat tinggi sekali. Dan dia
berdakwah bertahun-tahun sampai di 20 tahun dia dakwah ilallah. Dakwah. Tapi 20 tahun itu enggak pernah mimpin Nabi. Ketika ada orang mimpin Nabi, si Ustadz ini enggak percaya. Kalau apa alasanmu enggak percaya? Saya ini loh berdakwah, berjuang membela agama Nabi 20 tahun saya dakwah. Semalam pun saya enggak pernah mimpin Nabi. Naudzubillah. Jangan salahkan orang yang mimpi, salahkan Anda. Anda mungkin memperhatikan ibadah zahir, dakwah ilallah, ibadah yang istimewa, tapi hati Anda abaikan dari cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga asatid mereka walaupun semangat ibadah, semangat dakwah, kalah dengan awam kita. Awam kita mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dia enggak bisa baca hadis dengan benar, dia orang bodoh, baca Qur'annya banyak salah, tapi karena kebersihan hatinya, karena cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah beri karunia mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.